Mang Ajoy malam ini memang nginep di satu villa di daerah Tetep Jogja. Penginapannya keren sih, keren. Ini dia punya etnik. Tuh, di sini biasanya bule-bule nih yang nginep nih. Karena Mang Ajoy juga turunan bule, termasuk Arab lah, kan bule juga, luar negeri. Nah, liatin penginapannya nih, tuh keren kan? Tadi siang Mang Ajoy berenang nih di sini nih. Nah, Mas Chandra ini penjaga villa ini. Jadi villanya kita nggak sebutkan lah, karena memang kita juga menjaga etika, jangan sampai ada sesuatu yang tidak menyenangkan buat misalkan ada pembicaraan yang salah ataupun apa. Mas Chandra. Nggih. Mas Chandra umurnya berapa Mas Chandra? Saya sekarang 36, Pak. Oh, bukan 38 ya, 36 ya. Nggih. Jadi masih bujang ini nih. Masih Pak. bujang tulen nih ya. Nggih, Saya dengar tadi katanya perbincangan kita di sore hari itu Mas Chandra mau nikah ya? Iya, insya Allah. Dengan Mbak Michelle. Mbak Michelle, orang? Iya, orang Rotterdam. Wah, Rotterdam Belanda dapat bule, Mamang juga pengen dapat bule, tapi bulenya maksudnya bule Jawa. Enggak lah, Mamang satu aja cukup. Okay. Mas Chandra, mohon maaf nih ya. Nggih. Mas Chandra coba buka tatonya seberapa ini sih, Mas Chandra boleh nggak? Ini tuh ada yang di sini. Iya. Terus di punggung. Waduh, di punggung semuanya Mas Chandra. Ini terus sini juga. Waduh, leher coba Mas Chandra, saya lihat. Oh, Masya Allah. Kaki banyak, cuman hah? Di sini saya pakai celana panjang. Oh, celana panjang ya, berarti nggak usah lah. Pokoknya ini lihat. Saya ngelihat kesan ini tatonya apa nih, semuanya pasti punya ini Mas Chandra. Iya. Punya apa namanya, sejarah punya ya? Makna sendiri, karena saya ya. bikin tato ini juga nggak mengikuti tren. Kalau tren kan seiringnya dengan waktu itu berganti gini, karena ini semua ada maknanya sendiri. Ada makna tersendiri ya? Nggih. Mas Chandra nih sebetulnya nyesal nggak sih di tato gini Mas? Dibilang nyesel, ada penyesalan, tapi untuk ini saya enggak, karena saya mikirnya kan tato itu akan saya bawa sampai saya mati. Nggih, ya. Begitu. Tapi gini Mas Chandra, saya tadi salut juga Mas Chandra, berarti sholat 5 waktu ya? Nggih, Pak. Alhamdulillah. Jadi rencana sama apa nih, Miss Michelle itu di bulan apa rencananya? Ya mungkin di summer ini Pak, karena di sana kan masih musim dingin, dia belum bisa datang ke sini. Mas Chandra, kita ngomongnya yang biar enak nih. Ini saya biasanya sama kameramen Bos Tom nih. Oh, nggih. Bos Tom sekarang nih lagi ngaprak-ngaprak di Malioboro. Oh, jadi nggih. saya langsung jadi kameramen tersendiri nih. Nggih. Ya, malam ini kita bersama Mas Chandra nih. Kita tanpa pakai Bos Tom lagi, kita berdua aja. Mas Chandra. Nggih. 38, sorry ya, belum merit. Kenapa Mas? Sampai nih kayaknya banyak melanglang buana ke Eropa, kemana-mana ya. Dulu kerjanya apa sih Mas? Sebelumnya kan saya dulu kerja di hotel. Di hotel itu yang pertama dulu saya emang dari tukang kebun Pak. Oh, terus? Jadi gardener. Nah waktu di Bali itu kebetulan kan saya orang Bali. Ya jadi kalau ibu orang Magelang. Oh, ibu orang Magelang ya. Nah waktu di Bali itu kan saya kerja di Jimbaran, di Dream Jimbaran Hotel. Itu waktu itu ada tes front office. Kebetulan ada yang interview, ternyata bahasa Inggrisnya kurang. Sampai jago? Waktu itu ya alhamdulillah bisa. Sampai lulusan apa sih Mas? Saya SMA. SMA ya, terus? Ya terus waktu itu saya motong rumput itu, saya dengar kok itu ada tesnya kok yang mau gampang. jadi front office dia enggak bisa. Terus saya bilang, Bu, saya bisa. Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Akhirnya saya di tes interview malah diputar balik kan, yang mau jadi front office jadi gardener, yang saya kebalik jadi front office. Hebat ya. Terus jadi di hotel itu berapa lama sampean? Lama Pak saya. Itu ada 5 tahun, tapi pindah-pindah saya dari front office pernah, housekeeping pernah, sama jadi ini saya butler pernah juga. Mas, sampean tuh 5 tahun jadi di dalam Indonesia aja ya, Bali ya? Terus sampean kemana? Nah ini saya pindah. Bisa keluar negeri ya? Saya nyoba untuk pindah di kapal pesiar di Aida. Aida Bella itu pendidikannya pun juga di Bali. Nah itu alhamdulillah saya lolos tes juga.
Itu saya akhirnya keterima di Aida Bella itu rutenya di Jerman. Di Eropa itu saya selama kerja di kapal pesiar itu 2 tahun. 2 tahun. Nggih. Gajinya dolar tuh. Tahun pira tuh, Mas? Tahun sekitar 2015-an. Wah, 2015 ternyata cerita kan biasanya Mas kalau pelaut itu Mas setiap singgah itu bisa bercinta. Nggih. Mas piye? Enggak Pak, jadi banyak sih kehidupan di kapal pesiar itu emang berat. Kalau saya berpikirnya gini, saya lihat teman-teman saya jujur aja ya, ada yang ayo Chan main ke sini, maaf nih ya, ceweknya cantik-cantik, saya mikirnya saya mending pulang bawa uang banyak, nanti mereka mereka senang-senang di negara Eropa, wah saya udah pernah nih sama bule ini. Cuman saya mikirnya saya tetap saya niatnya bekerja, pulang ke Indonesia bawa uang banyak. Saya intinya cuman itu aja. Jadi negara pertama yang disinggahin itu di Jerman. Terus ya, Norway. Iya, terus Perancis. Iya, terus sama Inggris. Jadi sampean bisa tuh bahasa itu semuanya? Alhamdulillah bisa. Mantap, pemirsa. Jadi kenapa Mama ngambil konten Mas Chandra ini? Karena tertarik gitu loh, ngelihat orang yang tatonya banyak itu ternyata Mama ngelihat pertama memang underestimate, ngelihat buset tato nih pasti narkoba, pasti peminum, pasti orang bandel nih. Ternyata pas Mama lihat dia sholat. Iya, Dan dia Pak Mamang tanya, oh dia Muslim. Sama lah dengan Mamang ya ininya. Pas dia udah punya istri belum gini dia cerita semuanya. Oh ternyata dia mau nikah dengan bule. Bukan bule Jawa tapi bule Amsterdam ya. Iya. Masya Allah. Saya salut lah gitu loh ngelihat orang ini. Saya jadinya kenapa saya tertarik dengan Mas Chandra itu dari tadi saya bincang pertama, terusnya saya lihat lagi ini untuk jangan sampai kita berpikiran negatif tentang orang yang bertato. Ya kan? Waalaikumsalam. Kita jadinya mengangkat cerita ini biar jangan sampai semua masyarakat beranggapan bahwa orang yang bertato ini orang nggak benar. Salah satunya Mas Chandra ini. Waalaikumsalam. Wah, ini satu-satu tamu-tamu dari villa ini datang. Oke, silakan Teh. Kita memandang orang itu jangan dari covernya aja. Oke, saya setuju Mas Chandra ya. Jadi memang tertarik banget nih cerita dengan ini nih Mas Chandra nih. Mas Chandra. Terusnya cita-cita sampean apa sih Mas? Kalau nanti nikah ini mau piye Mas? Itu nanti Miss Michelle itu mau dibawa ke sini? Insya Allah. Atau sampean tinggal ke sana? Beliau kemarin itu sudah datang sama keluarganya juga ke sini. Masya Allah, udah kita kebesan bentar lagi nih. Terus dia udah datang dengan keluarga sini? Liburan bareng juga. Itu saya sudah ketemu orang tuanya juga. Cuman untuk obrolan untuk keseriusnya nanti yang ini musim summer ini musim panas ini. Dia tuh keluarganya kerja apa Mas? Sorry Mas, pengen tahu Mas. Kalau di sana dia buka restoran. Waduh. Iya. Dia udah ngeliat ke sini dan ngeliat kehidupan Mas Chandra, piye pendapat mereka? Kan ngeliat rumahnya Mas Chandra, pekerjaan Mas Chandra, nggak masalah? Untuk saat ini tidak masalah karena kalau mungkin pemikirannya berbeda ya. Maaf nih, kalau mungkin kalau orang kita kan kita lihat, oh ini pekerjaannya apa, pendidikannya apa, ya mungkin untuk kedepannya anaknya nggak mau susah. Cuman kalau untuk Waalaikumsalam ya. Terus ya monggo. Jadi nanti Mbak Michelle mau tinggal di sini nih? Rencana mau tinggal di Jogja. Kemarin kan beliau juga ikut tinggal di Bali juga. 5 bulan gimana lihat Bali, ternyata beliau lebih suka di sini. Oh. Ya. Begitu. Dia usia berapa Mas? Sekarang selisihnya jauh sih Pak sama saya. Saya 36, beliau 24. Waduh. Mas, itu pacaran berapa lama Mas? Saya udah 2 tahun lebih. 2 tahun. Ceritanya tuh bisa jatuh cinta, falling in love itu gimana tuh? Siapa yang mengutarakan dulu, sampean apa dia? Saya Pak. Oh gitu. Dia lagi posisi di mana tuh? Sampean ketemunya di mana tuh? Gini, dia kan dulu pertamanya kan dia pernah liburan di sini dengan keluarganya. Nah itu kebetulan kan saya dulu juga tour guide. Jadi saya juga punya usaha dulu yang kecil untuk snorkeling juga gitu. Ya, tadi cerita ya bahwa akhirnya bangkrut karena pandemi ya. Terus? Nah dia ambil
ambil keluarganya itu ambil paketan yang dari tempat saya, akhirnya saya jadi guide mereka. Pertama saya enggak ada feel karena oke, ini customer saya, jadi saya layani dengan baik, dengan gini. Ternyata waktu makan malam saya ya untuk customer kan mungkin beda dengan saya, mungkin customer yang lebih ini tamu saya harus yang enak-enak, saya yang biasa. Iya, biasa tour guide. Ternyata malah Mbak Michelle itu datang ke tempat saya malah pengen makan bareng sama saya. Pemirsa Mang Ajo jalan-jalan, kalau bisa sih Mbak Michelle ada temennya ngomong sama Mama. 36 dapat 24. Mamang gocap 51 kali aja dapetin 30 enggak apa-apa dah. Ini cikal bakal ya, mungkin penonton MAJJ mungkin ada yang tertarik, segera kontak Mas Chandra nih, di mana ininya banyak nih bule-bule biar pertukaran. Dulu Indonesia dijajah sama Belanda, sekarang Belanda mau dijajah sama Mas Chandra deh, terbalik deh. Terus, oh jadi gara-gara gitu Mas Chandra ya? Makan bareng, terus akhirnya dia minta WhatsApp saya, kontak-kontakannya dari situ, terus waktu itu pas jatahnya, jadi mungkin untuk tiketnya dia harus pulang ke Belanda. Ternyata dia nggak mau pulang ke Belanda, hanya orang tuanya saja, dan orang tuanya bilang saya titip anak saya di sini ya. Iya. Gitu. Itulah rezeki. Lo mungkin bisa ya senang sih dengernya bahwa dapat bule. Sederhana, ternyata bule pemikirannya itu tidak memandang kasta ya Mas Chandra ya. Iya. Dia pokoknya kalau cinta tidak memandang itu usia, tidak memandang derajatnya, tidak memandang ini tato atau apa, itulah hebatnya. Dan Mas Chandra sendiri tadi niat baik, mudah-mudahan si Mbak Michelle itu bisa pindah ke agamanya Mas Chandra dan jadi satu agama gitu ya. Jadi Mang Ajo juga senang juga nih ketemu ini. Kalau ada bule-bule yang lainnya bisa dikenalin Mas Chandra gitu. Iya. Kalau ada bisa bahasa Belanda paling Guten Morgen. Terus apa lagi tuh? Iya, Operdomseh itu doang. Ya kayak nonton film pitung kan begitu. Mas Chandra, kalau gitu terima kasih banyak untuk sekarang bincang-bincangnya. Kita nggak ada bostom, ini cuma ditaruh tuh pakai tripod di sini ya Mas Chandra. Kalau saya tayangkan nggak masalah Mas Chandra di YouTube saya. Boten nopo. Boten nopo tuh gitu loh. Karena Mas Chandra di sini udah dapat ini, saya maaf karena kita konten berbagi Mas Chandra. Mas Chandra jangan tersinggung. Kalau saya salut dengan Mas Chandra, paling enggak ya untuk beli sarapan malam saya kasih Mas Chandra. Oh Mas Chandra ya. Buat nambah-nambah jajan sama pulsa buat Mbak Michelle, Mas Chandra. Masih ya Pak. Ya oke. Ya Mas Chandra ya, matur nuwun sangat ya. Saya juga bisa nih bahasa Jawa. Mamang baru aja 3 hari di Jawa udah bisa bahasa Jawa nih. Oke, matur suwun sangat Mas Chandra ya. Sukses selalu ya. Sami-sami ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih Mbak Michelle-nya? Ini ada foto pas saya dengan beliau. Nah, ini. Mbak Michelle kecil ya? Kecil Pak. Wong Belanda kok cilik ya? Makanya kurang apa Mas Chandra? Oh. Ini dia. Itu Mbak Michelle-nya. Iya. Terus? Kita nggak mau lihat foto-foto yang lainnya, takut salah pijit gitu loh. Pas liburan juga, ini pas liburan di mana? Nusa Penida. Pas saya tinggal di Bali. Oh gitu ya. Oke Mas Chandra, berarti ini nggak kaleng-kaleng pemirsa. Dan Mas Chandra memang ada foto dengan bulenya. Ini saya di Lovina. Ini. Cakep kan pemirsa? Belanda teh, bule teh ya, Mas Chandra. Oke. Terima kasih dah, berarti biar pemirsa percaya gitu, nggak ada bohong, nggak tahu settingan, dianggapnya cuma ngaku-ngaku doang, iya nggak Mas Chandra? Tuh, Mas Chandra, matur suwun nih, saya udah diterima dengan baik banget di villanya Mas Chandra gitu loh. Jadi salam buat Mbak Michelle. Cantik Bos Tom, misalnya lu kalau ngeliat lu pasti mau, jangan kasih. Ya, memang cewek Belanda itu paling cantik Bos Tom. Setelah saya pernah kan Mas Chandra, saya keliling Eropa itu ke Paris, ke Belgia,
ke Jerman, terakhir itu Belanda dan Italia. Belanda pernah juga. Pernah saya. Memang saya setelah keliling-keliling itu Eropa itu cewek Belanda memang yang saya akui paling cantik. Iya, ya kan? Beda dengan Jerman, dengan itu beda. Dia punya apa namanya? Punya face juga bagus, Bos Tom. Tidak asih aja. Kalau Belanda nanti lu udah lihat Udah ke India aja nggak sombong. Kalau India mah lu beli tekstil tahu, lu di pasar Mestik gua tahu, banyak orang Bombay di sana. Jadi memang salam buat Mbak Michelle. Insya Allah nanti saya minta nomor kontak ya Mas Chandra, mungkin ada saya kebutuhan lain lagi. Tapi jangan kasih Bos Tom. Kalau kasih Bos Tom dia akan ya, tuh beserta Mas Tato. Oke, Mas Chandra. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Sukses selalu. Weh, bukan asu aspal, enak aja dia bule. Lo nanti kalau pas nikah kalau bisa undang saya. Pak. Ya. Berarti nanti ada bule-bule lainnya, Bos Tom. Ya. Kalau dia sih bulenya bule Jogja. Kasihnya bule-bule yang umur 50. Bule potan. Ya, Mas Chan. Matur suwun. Sami-sami, Pak. Oke, Bos Tom, kita ikuti keseruan terus Pengajo Jalan-Jalan bersama Edwin Botak dan Petualangan Alam Desaku Ngaprak Jawa Tengah ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.